Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan latihan soal review untuk mengerjakan soal-soal di bab 1, yaitu bab bilangan. Oke? Bismillah, sudah siap semua? Silahkan disiapkan buku tulisnya masing-masing dan dicatat di buku tulis kalian. Oke? Nah, yang pertama kita harus mereview kembali pembahasan bab bilangan. Salah satunya adalah mencari selisih. Nah, selisih dari 8,9 dan 3,796. Nah, masih ingat bagaimana cara menghitung selisih waktu SD? Bisa ya? Coba, bismillah. Berarti caranya 8,9 dikurangi 3,796. Ya, dikurangi. Nah, kalau gini bentuknya gimana? Nah, pertama usahakan komanya ini sejajar. Ya, sejajar. Kemudian tambahkan 0 di sini. 2 0 di sini. Ya. Nah, 0 dikurangi 6 kan nggak bisa. Sehingga minjem ke sini. Jadi 10 kurangi 6, 4. Jadi tadinya 10, tinggal 9. 9 kurangi 9, 0. Tadi udah dipinjam lagi sama ini. Jadinya tinggal 8. 8 kurangi 7, 1. Ya kan? Ini tinggal masih 8. 8 kurangi 3, 5. Ya. Jadi jawabannya adalah 5,104. Bisa ya? Coba lagi, 5,6 dikurangi 2,34 berarti 2,34. 2,34 ya. Dikurangin. Ya, usahakan komanya sejajar. Kemudian di sini kita tambahkan 0. 0 kurangi 4 gak bisa, minjem ke sana jadi 10. 10 kurangi 4, 6. Ya, ini tinggal karena udah dipinjam 1, tinggal 5. 5 kurangi 3, 2. Ya. Ini nggak dipinjam, 5 kurangi 2, 3. 3,26. Lagi 8,2 dikurangi 5,632. Dikurangin. Jangan lupa ini 0, ini 0. 0 kurangi 2 nggak bisa, minjam. Ini nggak bisa juga, minjam lagi, ya kan? Ini jadi 10, dipinjam jadi tinggal 9. Ini 10 kurangi 2, 8. 9 kurangi 3, 6. Ya, 1 kurangi 6 nggak bisa, minjem ke sana jadi 11 kurangi 6, 5. Ini udah dipinjam 1, tinggal 7. Berarti 7 kurangi 5, 2. 2,564. Oke? Lanjut. Suhu udara di desa minus 4 derajat Celcius. Karena hujan, suhunya turun. Jadi turun lagi 5 derajat. Suhu udara di desa tersebut sekarang. Nah, kita harus bisa membaca soal ini. Ya. Pertama, suhu awalnya adalah minus 4. Ya, minus 4. Yang kedua, turun 5 derajat, berarti minus 4. Ya, turun berarti berkurang. Berkurangnya berapa? 5. Nah, bagaimana hasilnya jadinya? Minus 4, min 5. Hutang 4, hutang lagi 5. Jadi sekarang suhunya adalah 9 derajat Celcius. Bisa ya? Bisa dong. Lanjut. Bentuk sederhana dari desimal ke pecahan. Nah, jadi Bapak punya desimal ini nih. 0,08, 0,0025, 0,04. Diminta untuk dirubah ke pecahan, tapi pecahannya menjadi pecahan yang paling sederhana. Ya. 0,08. Ya, 0,08. Sekarang kita lihat di belakang koma ini ada berapa angka? Ada 2 kan? 1, 2. Ya. Berarti sekarang tulis dulu nih angka yang di sini. Berarti 8 tulis. Per ada berapa angka? 1, 2. Ada 2 angka, berarti di sininya 100 gitu. Nah, karena ini belum sederhana, kita sederhanakan lagi ya. 8 sama 100 ini bisa dibagi angka berapa? Bagi 2 dulu coba ya. Dibagi 2. Ini juga dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 100 bagi 2, 50. 4 sama 50 bisa dibagi 2 nggak? Bisa ya. 4 bagi 2 berapa? 2. 50 bagi 2 berapa? 25. 25. Ya. 25. Bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa. Cukup sampai di sini. Berarti bentuk sederhananya adalah 2/25. Lagi 0,0025 ya. Pertama pecahan yang gedenya dulu.
Tulis dulu ini 25-nya di sini. 25 gitu ya. Terus di belakang komanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. 25 per 10.000. Ya. 25 per 10.000. Kira-kira mereka ini bisa dibagi berapa? Bagi 5 bisa ya. Bagi 2 kan nggak bisa. Bagi 5 ya. Langsung. Bagi 5. Yang bawah juga bagi 5. 25 bagi 5. 5 ya. 10.000 bagi 5. 2.000. 2.000 ya kan? Masih bisa disederhanain? Bisa ya. 5 dibagi 5 berapa? 1. 2.000 dibagi 5 400. Berarti 1 per 400. Gitu ya. Bisa. Jadi ini bentuk paling sederhananya. Lagi 0,004. Tulis dulu 4 di sini. Terus di belakang koma ada berapa? 1, 2, 3. Berarti per 1000. Gitu ya. Bagi dulu yang angka yang paling kecil. Kalau bisa dibagi 2, bagi 2. Kalau bagi 2 nggak bisa, bagi 3. Kalau nggak bisa dibagi 3, bagi 4. Dan seterusnya. Gitu. Ini bisa dibagi 2. Ya. Ini juga bisa dibagi 2. Ya kan? Dibagi 2. Berarti jadinya 4 bagi 2, 2. 1000 bagi 2, 500. Bisa dibagi lagi? 2 bagi 2. Bisa ya. 1. 500 bagi 2, 250. Berarti 1 per 250. Oke, lanjut. Nah, ini soal cerita. Jadi kalian harus memahami soal cerita yang ada di sini, ya. Memahami soal ceritanya. Yang pertama, dalam suatu permainan bila menang diberi nilai 3. Tetapi bila kalah diberi minus 1 dan seri diberi nilai 0. Setiap regu telah bermain 48 kali, 25 kali menang, 7 kali seri. Nilai yang diperoleh regu itu adalah, nah, berarti pertama kita tahu kalau menang, ya, menang poinnya adalah 3, ya. Kalau kalah poinnya adalah min 1. Kalah. Terus kalau seri poinnya adalah 0, ya. Sekarang regu ini tuh udah main 48 kali, ya kan? Total main 48, ya. Dari 48 itu menangnya udah berapa kali menang? 25, ya kan? Terus seri berarti 7. Wah, ini masih kurang nih. 25 tambah 7 kan berapa nih? 32 kan? 32. 25 tambah 7. Tapi padahal dia udah main 48, berarti masih ada yang kalahnya. Berarti tinggal sisanya, ya kan? Kalahnya ini sisanya. Berarti 48 kurangi 32, ya. 48 kurangi 32. Berapa? 16. Kalahnya 16. Nah, sekarang yang ditanya adalah nilainya. Poinnya berapa? Nah, kita tahu nih kalau menang poinnya 3. Kalau kalah min 1, seri 0. Tinggal dikali aja. Menang berarti poinnya adalah, menangnya berapa? 25. 25. Poinnya berapa kalau menang? 3 dikali 3 gitu ya. Dikali 3. Ditambah seri. Seri berapa? Serinya 7 kali. Dikali 0. Ya, dikali 0. Ditambah kalah. Kalau kalah berapa? 16. Kalahnya 16. 16. Aduh, sorry. 16 dikali, kalau kalah poinnya berapa? Min 1. Nah, berapa jadinya? 25 kali 3. 25 kali 3. 15. Terus ini 6, 75. Jadi 75. 7 kali 0 tambah 0. Ditambah 16 dikali min 1. Positif kali negatif. Negatif 16. Sehingga 75 dikurangin berapa ini? 16. Berapa? 75 kurangi 16. 9.
6, 59. Jadi poinnya adalah 59. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu data ini. Kalau nanti tiap soal beda-beda. Ada yang menang dapat 6, kalah dapat min 2, seri min 1. Tinggal dikali aja menangnya berapa kali, serinya berapa kali, kalahnya berapa kali, dikali masing-masing poinnya gitu. Ya. Paham ya? Oke. Lanjut. Soal cerita KPK. 2 orang siswa, Rudi dan Iman, pergi ke perpustakaan setiap 3 hari dan 4 hari sekali. Jika mereka pergi ke perpus pertama bersama-sama pada hari Selasa, berikutnya pergi ke perpus bersama-sama pada hari apa? Nah, kalau ini berarti pakai KPK. Jadi gini nih, Rudi, misal 3 hari, ya kan? 3 hari ke perpus, kemudian 3 hari lagi berarti hari apa? Jadi hari ke berapa? Hari ke-6. 3 hari lagi hari ke berapa? 9. 3 hari lagi hari ke berapa? 12 gitu ya. 3 hari lagi hari ke berapa? 15 gitu kan. 18. 21. Terus 24 gitu ya. Terus yang 4. Kalau si Iman 4 hari sekali 4. 8 ya kan. 12. Terus 16 ya. Terus 16 tambah 4 20, 24 gitu ya. 28 ya. Nah, setiap yang Rudi 3 hari sekali, yang Iman 4 hari sekali ya kan. Hari ke-8, hari ke-12. Nah, sekarang kalau ini hari Selasa ya kan, dia berangkat pertamanya ini bareng-bareng. Hari keberapa mereka akan bersama-sama? Berarti lihat yang angkanya sama. Yang angkanya sama yang mana? 12 kan? 12. Nah, ini pakai konsep KPK. 12. Berarti mereka akan pergi ke perpus lagi pada hari ke-12 gitu. Ya, hari ke-12 dari hari Selasa berapa? Hitung aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kan? Kalau di sini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kan? Kalau tadinya dia di Selasa di sini, berarti hari ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti hari ke-12-nya ada hari Minggu. Gitu ya. Paham ya? Kalau belum paham, nih Bapak kasih gambaran gimana ya? Misal nih, Rudi misal nih, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Bapak pakai yang si Rudi dulu ya. Si Rudi 3 hari sekali. Dari Selasa kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3 di sini. Berarti si Rudi ke perpus ini hari Jumat, hari Senin, hari Kamis, dan hari Minggu. Ini Rudi. Ya. Sekarang kalau yang Iman, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau si Iman 4 hari sekali, ya. Kalau si Iman 4 hari sekali. Gimana ngitungnya berarti? Ya udah berarti kan pertamanya di hari Selasa. 4 hari sekali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ya kan? Di pertemuan kedua nggak ketemu nih. Kalau si Rudi Jumat, si Iman Sabtu. Kalau si Rudi Senin, si Iman Rabu. Kalau si Rudi Kamis, si Iman
Belum kan? Terus si Rudi minggu, si Iman minggu. Berarti ke perpus berikutnya adalah hari Minggu. Gitu ya. Jadi pakainya pakai cara KPK. Ya. Jadi KPK dari 3 dan 4 ini adalah 12. Sehingga hitung aja hari ke-12 dari hari Selasa gitu ya. Lanjut. Sekarang kalau yang ini soal cerita untuk FPB. Jadi ada 12 mangga dan 18 jambu diberikan kepada beberapa siswa. Dengan setiap siswa memperoleh bagian yang sama untuk setiap jenisnya. Banyak siswa yang dapat memperoleh mangga dan jambu adalah paling banyak siswa yang dapat memperoleh mangga dan jambu adalah berarti kita harus cari FPB-nya. Ya, FPB. Faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ya kan? Gak ada lihat. Berarti FPB-nya berapa? Faktor yang sama yang mana? Faktor yang sama. Faktor yang sama dulu berarti ini, dan ini. Ini faktor yang sama. Faktor persekutuan. Sekarang berarti FPB-nya yang mana? Berarti yang ini. Faktor persekutuan terbesar yang paling besar. Sehingga siswa yang dapat memperoleh dan paling banyak siswa yang dapat memperoleh mangga dan jambu adalah 6. Jadi adalah 6. Itu ya, pakai FPB. Oke, lanjut. Pecahan senilai. Nah, pecahan senilai. Tahu ya cara mencari pecahan senilai. Yang pertama adalah dengan mengali angka yang paling kecil. Kalau 1 pastiin lagi. Berarti kali 2 dulu. Yang bawah kali 2, yang atas kali 2. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. Itu ya. 2 per 7 kali 3. 2 kali 3, 6. 7 kali 3, 21. Gitu ya. 2 per 7 kali berapa? Kali 5 lagi. 2 kali 3 kali 5 boleh 10 per 35. 2 per 7 kali 4. Berarti 8 per 28. Gitu ya. Nah, ini semua adalah pecahan senilai dari 2 per 7. Pokoknya atas sama bawah dikali angka yang sama. Itu adalah pecahan senilai mereka. Lanjut. Nah, Cak Lontong memiliki 6,5 kg beras. Kemudian membeli lagi sebanyak 5/2/3 kg beras. Banyak beras yang dimiliki Cak Lontong sekarang adalah, berarti banyak beras totalnya. Oh, ini mah penjumlahan biasa. Tapi pecahannya pecahan campuran. Tambah 5/2/3. Ya. Diubah dulu ke pecahan biasa. Boleh. Diubah dulu ke pecahan biasa. Gimana caranya? 6 kali 2, 13. 13 tambah 1, 4. 6 kali 2, 12. Tambah 1, 13. Berarti 13 per 2. Gitu ya. Kemudian 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. Berarti 17 per 3. Nah, udah pecahan biasa baru diubah dulu ke penyebutnya yang sama. Ya. 2 sama 3, angka yang KPK-nya berapa? Yang paling kecil. Yang bisa dibagi 2 dan 3. 6 ya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 13, 9, 39. Kemudian 6 bagi 3, 2. 2 kali 17, 34. Tinggal dijumlahin 39 tambah 34. 13 taruh 1, 4, 73 per 6. Gimana cara kita ubah ke pecahan biasa? 73 dibagi 6. 7 bagi 6, 1. 1 bagi 6, 6. 7 kurangi 6, 1. 13. 13 bagi 6, 2. 2 kali 6, 12. 13 kurangi 12, 1. Oh, berarti 12, 1 per 6. Gitu ya. Oke, bisa ya. Silakan latihan soal sendiri untuk menjumlahkan pecahan campuran. Nah, sekarang mengurutkan pecahan. Bagaimana caranya? Misal Bapak punya 1 per 2, 3 per 4, 2 per 4,
1/6 ya. Gimana cara mengubahnya, mengurutkannya? Yaitu ubah dulu penyebutnya jadi sama. Jadi sama ya. Berarti ini kita ubah dulu supaya penyebutnya sama. Dari 2, 4 dan 6 ini KPK-nya berapa? Kelipatan terkecilnya berapa KPK-nya? 12 ya. 12. Oke. 12. Sehingga di sini 12 bagi 2 6. Berarti 6/12. 12 bagi 4 3. 3 kali 3 9. 12 bagi 4 3. 3 kali 2 6. Itu ya. 12 bagi 6 2. Nah, kalau udah penyebutnya sama, udah tinggal diurutin pembilangnya aja dari yang paling kecil. Kalau diminta dari yang kecil, kalau diminta yang paling besar dari paling besar. Karena ini ada yang sama, jadi sama aja berarti. Mau 1/2 dulu atau 2/4 dulu sama aja. Jadi kalau dari yang terkecil 2/12 dulu kan, ini paling kecil kan, berarti 1/6, 1/2, 2/4, lalu 3/4 gitu. Intinya ubah dulu penyebutnya jadi penyebutnya sama gitu dengan cara pakai KPK. Lanjut persentase. Diketahui dalam satu kelas terdapat 16 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Persentase siswa laki-laki di dalam kelas itu adalah, nah kalau persentase itu dibagi dengan jumlah siswanya. Jadi kalau misalkan ada 16 laki-laki, 24 perempuan, berarti totalnya berapa? 6 tambah 4, 10. 40. Nah, berarti cara nyari persentase laki-lakinya gimana? Jumlah laki-laki ya, jumlah laki-laki dibagi total. Jumlah laki-lakinya berapa? 16/40. Ini dikali 100%. Dikali 100%. Gitu ya. Nah, cara gampangnya ini ada 0 nih. Kita coret 0, ya kan? 16 bagi 4 berapa? 4. 4 kali 10 40. Jadi 40%. Gitu, gampang ya? Gampang. Lanjut, ibu beli 20 kg jambu. Gula itu akan dijual eceran dan dibungkus plastik beratnya setengah kilo. Banyak kantong plastik yang berisi jambu yang diperlukan adalah, jadi ibu punya 20 kg. Gula itu ini jambu nih sebenarnya, jambu. Jambu itu kan dijual eceran dan dibungkus plastik beratnya setengah kilo. Jadi plastiknya ini setengah kilo. Nah, yang ditanyakan adalah banyak kantong plastiknya. Gimana berarti caranya? Ini kan ada 20 kilo. Plastiknya ada setengah kilo, ya kan? Berarti kalau 20 kilo ini dimasukin ke setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo. Nah, plastiknya ini ada berapa gitu. Ya. Berarti caranya adalah 20 ya akan dibagikan ke setengah kilo, gitu kan? Nah, kalau pembagian pecahan gini gimana caranya? Ya udah, berarti 20 kalau dibagi di sininya pecahan berarti dibalik. Jadi 2/1 gitu. Jadinya berapa? 40. Jadi butuh 40 kantong plastik. Kantong plastik. Itu ya. Butuh 40 kantong plastik. Ya, coba aja nih. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, gini aja. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini misal tiap kotaknya ini 1 kilo ya. Tiap kotak ini 1 kilo jambu. Nah,
plastiknya ini setengah kilo, ya kan? Berarti setiap kotak ini ada dua plastik, ya kan? Dua plastik, ini dua plastik, dua plastik, dua plastik, dua plastik, dua plastik, dua plastik. Kenapa dua plastik? Karena satu kotaknya ini kan 1 kilo kan, gitu. Sehingga ini dua tambah dua, 4, 6, 8, 10, ya kan? 10, 10, kesini 10, 10, 10, 10, 10, jadi sehingga totalnya 40, sama kan? Gitu maksudnya. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Silahkan bisa dipelajari di rumahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.